Fatimah binti Muhammad, seorang putri yang sederhana. Dialah putri Rasulullah SAW yang lahir dari rahim wanita mulia Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Konon putri Rasulullah SAW ini pernah menjadi rebutan. Abu Bakar dan Umar bin Khattab pernah meminangnya untuk dijadikan istri karena kemuliaan akhlaknya. Namun apa daya Fatimah tak menjatuhkan pilihan kepada keduanya. Setelah kedua sahabat ini gagal, keluarga Ali bin Abi Thalib menyarankan Ali untuk meminang putri Rasulullah SAW yang solehah itu. Maka Ali memberanikan dirinya untuk datang menghadap kepada Rasulullah SAW dan meminang Fatimah. Di luar dugaan, Rasulullah SAW mengabulkan pinangannya. Setelah itu, sebagai bekal perhelatan nikah, Ali menjual seekor unta dan beberapa barang miliknya hingga terkumpul 480 dirham uangnya. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Ali untuk membelanjakan uang-uangnya sebesar 2/3 dari uang itu. Menikahlah Ali bersama Fatimah dengan mahar baju besi miliknya. Menurut Ikrimah, baju besi Ali ini harganya tak lebih dari 4 dirham. Saat itu keadaan Ali benar-benar sangat sederhana. Aku tak mempunyai tempat tidur kecuali selembar kulit domba sebagai alas, kata Ali. Dan luar biasanya Fatimah menerima semua itu dengan lapang dada dan bangga. Dalam perjalanan rumah tangganya bersama Ali, banyak kisah yang menggambarkan kebesaran akhlak dan keluhuran budi Fatimah. Dia adalah putri dan sekaligus anak yang paling disayangi Rasulullah SAW yang sangat mulia. Dalam ibadah, dia adalah seorang putri yang batul, yaitu yang tidak pernah berhenti dalam ibadah. Dalam muamalah, dia terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Fatimah adalah pemimpin wanita seluruh dunia dan wanita ahli syurga yang paling mulia. Dialah putri kekasih Allah dan ibu dari Hasan dan Husain. Dalam suatu riwayat, Zubair bin Bakar pernah berkata, keturunan Zainab akan putus. Maka Rasulullah SAW berdoa untuk kemuliaan Fatimah, suaminya dan kedua putra mereka, seraya berkata, Ya Allah, mereka adalah ahli baitku, singkirkanlah kekejian dari mereka dan sucikanlah mereka. Dialah Fatimah binti Rasulullah SAW yang mandiri dan menanggung sendiri segala urusan rumah tangganya. Dalam suatu riwayat, At-Tabari pernah menyebutkan bahwasanya ketika perang Uhud usai, datanglah Fatimah bersama beberapa istri sahabat untuk memberi pertolongan kepada mereka yang terluka. Ketika melihat Rasulullah SAW terluka, Fatimah langsung memeluknya dan membersihkan lukanya dengan air. Namun darah Rasulullah SAW terus mengalir keluar. Seketika itu Fatimah langsung menyobek sehelai tikar lalu dibakarnya untuk membalut luka Rasulullah SAW sampai pendarahannya berhenti. Riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Di tengah berkecamuknya perang, tampak jelas peran Fatimah yang patut diteladani oleh setiap wanita muslimah pada saat ini. Fatimah tidak tinggal diam di kemah yang besar, melainkan ia ikut terjun di kancah perperangan di bawah semburan anak panah dan tombak untuk memberi pertolongan kepada tentara muslim, baik berupa makanan, minuman maupun obat-obatan. Berikut penuturan Ali yang menggambarkan kesederhanaan rumah tangganya. Ali berkata, ketika aku menikahi Fatimah, aku dan dia tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya sehelai tikar yang terbuat dari kulit domba. Di atas tikar itulah kami tidur tiap malam. Bila siang tiba, kami jemur tikar tersebut dengan percikan air. Saya dan Fatimah tidak mempunyai pembantu kecuali hanya dia sendiri. Ketika menikahkan Fatimah, Rasulullah SAW memberinya sehelai kain beludru, sebuah bantal yang sudah kecoklatan, di mana kapuknya sudah mulai bertebaran, 2 alat penumbuk, 1 tempat air, dan 2 kendi.
maka tangannya Fatimah membekas karena sering menumbuk, pundaknya pun membekas karena sering menjinjing air dengan kendi, bajunya pun selalu berdebu karena sering menyapu, bahkan tampak kotor karena sering dipakai untuk memasak. Dialah Fatimah Az-Zahra, ibu dari dua cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain. Dialah orang yang selalu setia mendampingi Rasulullah. Tidak heran jika Rasulullah SAW kagum dengan kepribadiannya yang luhur. Dunia pun terus mengenang sosok Fatimah, putri sekaligus ibu Rasulullah SAW, yang rajin beribadah, harum, suci, dan seorang yang zahidah. Bila datang waktu lapar, dia langsung bersujud untuk sholat dan sambil berzikir saat lelah. Imam Muslim meriwayatkan bahwa keutamaan Fatimah dari jalur Aisyah. Aisyah berkata, ketika kami para istri Rasulullah SAW sedang berkumpul, lewatlah Fatimah di depan kami dengan langkah yang sopan. Saat itu Rasulullah SAW langsung memanggilnya seraya berkata, "Marhaban, selamat datang wahai putriku," sambil mempersilahkannya duduk di sampingnya. Kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu kepadanya. Saat itu juga Fatimah menangis terseduh-seduh saat melihat kegelisahannya. Rasulullah SAW kembali membisikkannya, lalu Fatimah tersenyum kembali. Ketika Rasulullah pergi, aku bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah kepadamu? Fatimah menjawab, ini rahasia Rasulullah dan saya tidak berani mengatakannya. Setelah Rasulullah wafat, saya menanyakan hal itu kembali. Dulu ada sesuatu yang kamu rahasiakan saat Rasulullah membisikkan semua. Sekarang aku ceritakan kebenaran itu. Fatimah menjawab, sekarang memang sudah bukan rahasia lagi. Pada bisikan pertama, Rasulullah mengabarkan kepadaku bahwa malaikat Jibril mengulang bacaan Al-Quran di hadapan Rasulullah sekali dalam setahun, dan sekarang mengulanginya lagi 2 kali dalam setahun. Itu pertanda bahwa ajal sudah mendekati Rasulullah. Dia berpesan kepadaku untuk terus bertakwa dan sabar, karena Rasulullah adalah sebaik-baik pendahulu. Seketika itu saya menangis sebagaimana yang kamu lihat. Ketika melihat kesedihanku, Rasulullah kembali berbisik kepadaku, wahai Fatimah, maukah kamu menjadi pemimpin seluruh wanita muslimah? Maka saya langsung tersenyum bahagia sebagaimana yang kamu lihat. Melihat kondisi Fatimah yang terus-menerus bekerja, baik di rumahnya sendiri maupun di rumah mertuanya, Ali meminta kepada ibunya, Fatimah binti As'ad bin Hashim, untuk melarangnya bekerja di luar rumah dan cukup baginya bekerja di rumahnya sendiri, membuat adonan, roti, dan menggiling gandum. Ketika Ali mendengar bahwa Rasulullah SAW telah mengambil seorang pembantu, dia berkata kepada Fatimah, bagaimana kalau kamu mendatangkan ayahmu untuk meminta seorang pembantu? Ketika datang ke Rasulullah, beliau bertanya, ada apa gerangan wahai putriku? Fatimah menjawab, saya datang untuk memberi salam kepadamu dan saya malu untuk mengutarakannya. Setelah Fatimah pulang, keesokan harinya Rasulullah menyusulnya, lalu bertanya kepada Fatimah, apa yang kamu inginkan? Fatimah terdiam, lalu Ali menjawab, begini wahai Rasulullah, tangan Fatimah membekas karena sering menimba, pundaknya pun demikian karena sering mengangkat kendi. Ketika saya mendengar Rasulullah mengangkat seorang pembantu, saya menyuruhnya Fatimah untuk meminta seorang pembantu kepada engkau agar meringankan bebannya. Rasulullah SAW langsung menjawab, demi Allah, saya tidak bisa memberi kalian pembantu. Saya tidak bisa memberikan ahli syifah kelaparan. Saya tidak punya apa-apa untuk menafkahi mereka. Saya mempekerjakan mereka dan membayar upah mereka. Suatu hari Rasulullah SAW mendatangi mereka berdua yang sedang berbaring dengan kain beludru. Ketika mereka menutupi muka mereka dengan beludru tersebut, kaki mereka tampak, dan ketika mereka menutupi kaki mereka, muka mereka tampak. Kemudian mereka terbangun. Seketika itu juga Rasulullah SAW berkata, tetaplah di tempat kalian. Maukah kalian saya beritahu tentang sesuatu yang lebih dari apa yang kalian minta kemarin? Mereka menjawab, ya, apa gerangan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Jibril mengajariku beberapa kalimat setiap selesai sholat, bertasbihlah 10 kali, bertahmidlah 10 kali,
bertakbirlah 10 kali juga. Kemudian jika kalian hendak tidur, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 34 kali. Dalam mendidik putranya, Fatimah juga seorang ibu teladan. Pernah suatu hari saat menimang putranya Husain, Fatimah berkata, "Sesungguhnya putraku lebih mirip Nabi SAW daripada Ali." Ketika Rasulullah SAW mendekati ajalnya, Fatimah mendekati ayahnya seraya berkata, "Wahai ayah, sudah," dan sedih. Rasulullah SAW menjawab, "Setelah ini ayahmu tidak ditimpa kesedihan lagi." Tidak lama kemudian Rasulullah SAW wafat. Lalu Fatimah berkata, "Wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Tuhannya, yang telah menempati syurga Firdaus, dan kepada Jibrillah kami titipkan rasa duka." Dalam periwayatan hadis, Fatimah meriwayatkan 18 hadis. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan 1 hadis darinya. Demikian halnya Tirmizi, Ibnu Majah, dan Abu Daud juga meriwayatkan darinya. Dalam hal ini Ibnul Jauzi berkata, "Sepengetahuan kami tidak ada putri Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis dari beliau selain Fatimah." Di hari-hari akhir sebelum wafatnya, Fatimah pernah mengadu kepada Asma binti Umais tentang sakit yang dideritanya seraya berkata, "Maukah kamu menguburku dengan sesuatu nanti?" Asma menjawab, "Saya pernah melihat penduduk Habasyah membikin ranjang untuk wanita dan memikul peti mayat dengan ranjang tersebut." Asma menyuruh beberapa orang untuk membuat sebuah peti mayat untuk Fatimah. Ketika melihat peti tersebut, Fatimah berkata, "Kalian telah menutupi, semoga Allah menutupi, menghapus kesalahan kalian." Maka Fatimah adalah yang pertama kali menggunakan peti mayat dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abdil Bar. Saat pemandian jenazah Fatimah, Asma turut memandikannya bersama Ali dan tidak memperkenankan orang lain masuk dalam pemandian tersebut. Ketika selesai pemakaman, Asma berdiri di depan makam Fatimah seraya berkata, "Setiap pertemuan dua kekasih pasti ada perpisahan, dan perpisahan itu biasanya disebabkan oleh kematian. Sesungguhnya kehilanganku akan sahabatku satu persatu adalah tanda bahwa tidak ada sahabat yang kekal di dunia ini."